Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Saya titip undangan, dia mau menikah. Mana ya? Yang itu. Jakarta kan? Jakarta, di Kuningan, Farmawan, tanggal 30-an. Malam ya? Iya, malam. Banyak yang kawin loh malam. Kata aja. Kalau kita jadwalin aja. Pokoknya kalau rutenya keburu, saya mampir. Paling top 3 semalam, itu udah pepet. Karena orang menikah kan suka jam 7. Pengantinnya keluar kadang setengah 8, jam 8. Iya, iya benar. Wah, padahal kita, Kalau bisa paham sebentar aja. makanya kita sebentar ini, kalau saya datang jam setengah 8, saya cuma dapat ini sama satu selesai. Makanya saya mau lihat yang mana. Ya, Mudah-mudahan yang paham bisa fokus-fokusan. ya. Untuk kualitas. Terima kasih ya Pak. Kamu yang nggak bisa. Iya Pak, saya mau nikah. Ini siapanya? Oh, ini kamu yang mau menikah? Iya. Hari apa? Hari Sabtu Pak. Siap. Depan Pak. Jam 7 malam Pak. Oh, semuanya semua Sabtu. Iya Pak. Lalu catat deh. Ya. Tapi kalau semalam itu paling maksimal 3. Siap. Mau foto? Kita Pak. Masih ya. Salam buat bapaknya. Siap. Paling maksimal 3. Tandain Iya. yang datang. Terima kasih, saya Sabar Asto. Beda Pak. Terkait di Gerai Cempaka, Gora belum memberikan saksinya yang dibutuhkan oleh Pak. Kemarin kan, Ya Pak. yang ketemu saya di Grand Cempaka kan? Ya betul. Gora belum memberikan saksinya karena Pol PP, Coba PPSU. aja. Jadi Udah Pak. udah. PPSU mengambil handphone saya, semua data saya Makanya kita dihilangkan. data ini nih, lapor. Terima kasih Pak. Dicek ya. Terima kasih banyak. Baik Pak. Selamat. Ibu, udah. Selamat. 74 bulanan Pak. Nggak ada ini Pak. Paling 2014 kita udah Pak, ada program. kita masuk di situ 2010 kan. Waktu itu orang teman-temannya yang tinggalkan. Jadi kita bayar tiap bulan. Waktu pertama kita bayar tiap bulan. Nggak pernah ada 1 bulan pun terlewat ya. Terus atas bawah. Jadi waktu itu sebelum pemilihan gubernur, kita dikasih surat pernyataan untuk bayar 20% yang tunggakan itu kan. Kita sudah jalani. Terus kita sudah bayar kayak atas bawah disuruh bayar atas bawah kan. Karena kita nggak mampu 1 bulan. Harus bayar 3 bulan kan, jadi 4 bulan kan gaji nggak cukup waktu itu Pak, itu Mas sopir. Jadi kita bayar atas bawah sekitar kadang bayar 1 juta lebih, kadang kalau punya duit lebih saya. Nama dia. 6 Iya. tahun. Bukan nama orang kan Mas. Sudah nama sendiri ini Pak, sudah nama sendiri. Iya di Parcaku. Jadi sejak nggak kerja Pak, tahun kemarin bulan kemarin, jadi kita sudah nggak bisa 6 nyicil. Awalnya kita mau ada penghapusan. Iya. Cuma kita nggak Karena bawa nilainya bekas. besar, DPRD nggak mau kan 5 miliar.
Kita lebih 10 miliar Pak di seluruh rusun. DPRD kita mau bayar. kok. Kalau di bawah 5 miliar, oke. Total usul. Iya, Itu ini jadi udah terlalu Sekarang besar maunya juga. gimana? makanya meminta kebijakan Bapak lah gimana. Makanya kita kan sudah segel, katanya minggu depan harus keluar. Semenjak ini Bapak udah nggak kerja, kita nggak bisa bayar dong 1 bulan apa. Terus ini semenjak kemarin 7 bulan kemarin sakit stroke, jadi udah nggak, kepala rumah tangga kan sudah nggak ada. Anaknya yang mana? Anaknya Kalau udah besar kerja masih kecil. itu. Terus kan kerja apa? Penghasilannya dari mana? Saya di rusun Pak, saya jualan di bawah kan warung Sekarang kecil-kecilan. ibu sanggup bayar berapa? Cicil sanggup berapa? Iya, dari 2014 udah kita suruh cicil. Iya, Nggak cicil-cicil. cicil Pak. Semenjak Kalau 6 tahun bagaimana oh enggak cicil ya, Pak, kan waktu itu dikasih dispensasi. Itu 74 bulan. Maksudnya dia cicil, yang bulan ini bisa bayar terus nggak dia? Nah, Iya, itu enggak. kalau lihat saya sih nggak bawa kwitansinya, saya bayar Nah, itu. atas bawah, boleh dicek di kantor. Coba cek aja. Iya, boleh Nggak, cek. yang penting gini aja, kalau dia nggak mampu bayar yang lama kan, ini kan dia cicil, yang tiap bulannya harus bayar penuh ke depannya. Bisa Maksudnya nggak? kita harus bayar. Harusnya Tiap bisa bulan lah. berapa? 200.000 kan. Kalau itu sih ininya. waktu itu juga kita biar gajinya Enggak, kecil. bukan waktu itu, maksud saya tanya, sekarang tiap bulan ini bayar nggak? Waktu dia makanya sholat, iya, waktu dia Enggak, maksud saya gini loh. kalau maksudnya ke Maksud saya depannya gini, ini. jadi orang kan mesti adil juga. Iya, iya. Sekarang ibu hutang besar nggak mungkin bayar, saya Iya. ngerti. Iya, iya. Tapi yang bulan ini harus bayar dong. Jangan pikiran, udah kepalang tanggung Iya, deh. benar. Aku udah ngutang gede, gue biarinnya gede, lu mau apa sama gua? Itu aku nggak suka. Iya. Enggak. Ini punya Kita cuma kewajiban minta- tetap. Maksud saya kalau mau, ini kalau kamu bilang nggak mampu bayar, yang tiap bulan kamu harus bayar terus dong. Iya. Jadi jangan berpikiran, udahlah udah ngutang gue biarin aja lah. Iya, Pak. Udah kayak pengemplang Enggak. banget begitu kan. Iya. Makin Kita bang gede kamu maksudnya- takut sama saya. Itu nggak boleh. Iya. Bahkan kebetulan saya udah nggak kerja. Iya, yang kemarin bulan kan- kemarin ini. Makanya saya dulu Iya, cek cek aja. ya. Dia harus bayar tiap bulan ini. Kalau soal ini nanti kita kan bisa Iya, jadi diskon atau bulan- apa kita urusin suruh cicil pelan-pelan. Bulan di depan kita bayar bulan depan atau bulan sekarang ya kita bayar. Ya harus bayar dong. Iya, Jadi makanya. Makanya jangan saya mau lihat jangan. dulu. Makanya saya Rekod. bagi saya sederhana Bu. Saya mau Iya. lihat niat aja. Iya. Iya. Kalau Kita Jadi- waktu itu dia Jadi kerja banyak orang itu nggak ada niat. kita bayar Pak. Makanya kita mau cek Jadi niatnya. utang Iya. yang dari 2007 sampai 2012 kali kan Oh, iya, cek aja 2010 dulu. Iya, Sama kita 70. bayar. 70 bulanan. Terima kasih Pak Ini ya. ini Nanti sama kita Pak. cek. 72 bulan. Nggak bayar juga. Enggak. Ini ibunya udah pernah kesini sih tadi. Alasannya apa? SP-nya atas nama cucunya ini tinggal sama Ini aslinya ini kan makanya kenapa nggak pakai namanya langsung gitu? iya SP-nya atas nama cucunya. Nah, Cucunya SP-nya mana tadi Bu? Udah ninggalin? Mana cucunya? Udah ditinggalin neneknya Aduh. nggak Enggak, ada lagi kan? ke kamar mandi. nggak bener ini. Lu cek lah. Kalau nggak ibu, paksa kita masukin ke panti. Panti, ya. Kalau cucunya nggak mau ngurus, ini prinsip saya. Kalau anak cucunya mampu nggak mau ngurus orang tuanya, dia lebih murtad daripada orang nggak percaya. Ini kata firman Tuhan. Jadi kalau ada anak cucu tidak mau mengurus orang tuanya, dia mampu, maka dia lebih murtad daripada orang tidak percaya. Itu prinsip saya, ya. Ini diurusin. Ini diurusin. Selamat pagi, ini Bentar Bu, jangan ya. Pak Ahok, kita punya di taman ini, kita punya pelayanan perjalanan. Kemarin waktu Bapak Gubernur Foke masih kasih waktu, tapi sekarang kami udah dipegang busur-busur Pak Ahok. Ini ada penggusuran, bahkan kami sementara loh. Cuman hari Selasa jam 12 sampai jam 4, habis itu kami buka kembali. Saya nggak tahu. Pokoknya kita mesti lihat kalau memang ini nggak boleh, kita tetap bilang nggak boleh. Kita mesti cek kondisi. Itu cek ke lapangan deh. Boleh. Kalau memang hutan kota masih bisa diatur, nggak ada merusak, nggak ada macet, Tidak. kita Kami masih tidak. oke. Kami Tapi tidak. ini kan makin lama kenapa saya nggak suka tuh nggak? Makin melunjak. Iya. Tadi nggak ada. 2, 3, Iya. orang lihat untung, lama-lama satu hutan kota dijarah. Tidak Pak, ini kami udah bertahun-tahun. Makanya saya mau cek, makanya bertahun-tahun dulu berapa banyak, sekarang berapa banyak. Enggak, maksudnya gini loh Pak, kami habis ibadah, sampah juga kami kumpul. Makanya kita mau cek. Ya takut tanyain ke Nanti kami akan lapangan. Kita cek aja. Silakan, tapi kami tolong dibantu juga Ya, Pak. kita cek. Enggak, harus Saya pasti fair, bantu ke lapangan. selama ini benar adil. Baik, Kalau nggak benar nggak adil, biar ibu saya juga saya nggak mau bantu. setuju. Nah, itu prinsip saya. Boleh, boleh. Supaya saya enak jadi orang. Kalau nggak susah saya. Setuju, Ya, Pak. ngurus 10 juta orang. Benar. Kalau saya nggak adil mati saya sini. Setuju. Ini urusin. Pak, numpang dong. Ya, Ayo. 10 juta orang nggak Tolong, sanggup Pak. kita. Ya, silakan.
ini kami video buat perjatuhan kok. Pak. Yuk. Makasih. 8 tahun Pak. Terima kasih Pak. Nanti. Enggak, ini saya Pak. Oh, UI. Ya, tahun ini baru mau masuk. Mana dokumennya? Udah mulai masa orientasi kan? Bukan, saya yang simak. Saya simak jadi Simak itu apa ya? Simak UI tes Tes, oh. Jadi minggu depan baru mau daftar ulang. Jadi belum 11 tahunan. Tapi udah ada rincian biaya yang harus dibayar. Berapa duit? Berapa duit bayarnya? Berapa jam? Uang masuknya 15 juta, uang per semesternya itu 8 juta. Nah, tapi saya waktu undangan nggak terima karena masalah kakak kelas saya gitu kan. Terus pas simak saya dapat, tapi saya mama saya kurang mampu lah untuk Cek awalnya. Buktinya ntar ya. Ini ya. Apa nama dia? HP kasih dia. siapa Ambil jurusan apa? matematika. Oh MIPA ya. Oh, jadi guru? Enggak, SMA di mana? Nggak baik KJP? Kita cek lapangan. Saya lupa. Ya. Itu kan kayak waktu begini Pak, masalah kita ini masalah pedagang pasar ini misalnya. Kita sangat mendukung program Bapak karena kita tahu Bapak. Pasar Senen. Ya, Bapak berpihak kepada kita. Kita tidak mau ada umum yang menggagalkan atau program Bapak. Ini Pasar Senen, Pasar Jaya atau yang Pasar Senen Blok 6, Pasar Inang-Inang Pak. Impres. Impres ya? Pasar Jaya ya punya? Iya. Iya, yang Jadi begini Pak, kami udah mau dipindahkan. Nggak tahu apa pembangunan, apa ini memang untuk sebagian nggak tahu Pak. Jadi kami mau di tanggal 20 hari Rabu dikasih Pak oleh manajer. Tanggal 22 sudah harus ditutup, dibakar. Dia mau bangun kembali mungkin. Saya nggak tahu Pak, makanya. Jadi cek aja deh. Jadi- Yang pasti gini, saya Iya, Pak. ngejamin Iya Pak. saya udah berusaha semua pasar tidak boleh kerjasama dengan swasta. Karena kalau kerjasama dengan swasta, dia jualnya 20 tahun di muka. Iya Pak. Semua pedagang nggak mampu. Betul Pak. Nah, kita pengen Pasar Jaya sendiri, Iya Pak. semurah mungkin pedagang lama harus masuk. Iya Pak. Tapi harus fair dagangnya, jangan untung, maunya kan makan terus. Terus nggak boleh sewain ke orang. Nah, itu yang bisa saya jamin. Sedikit lagi Pak, kami kan pedagang pelataran banyak. Itu yang tadi orang PT Pasar Jaya. Kami mau Pak di CMS Pak. Kan mesti bikin kartu kan gitu kan. Nah, tapi belum disosialisasikan. Kami nggak tahu Pak karena Oh, udah nanti terus urus Itu tolong, nanti Pak, sama dicemis, Pak Irwandi sama Pasar Jaya. Gubernur, saya hanya mau menyampaikan pesan pedagang Pak. Sama. Tolong Pak, itu manajer pasar dicopot itu karena dia sudah memberikan keresahan. 7 kali percikan api dalam 3 bulan berturut-turut. Ini 3 Saya bulan baru tuh ganti kami sudah direkturnya minta semua. perlindungan kepada Polda Metro Kita Jaya. udah ganti Minta karena memang perlindungan. bawahnya terlalu baik permainan. Tolong Pak Gubernur, copot Ya. itu meresahkan Lain kali beliau. apa-apa lapor Sebentar, SMS aja. Sangat Supaya meresahkan. cepat saya udah SMS Pak sama Tolong Kang Pak, juga. sangat Bentar, meresahkan. bentar Bu Idin. Ini urus sama dia. Tolong Pak, butuh Pak biar kita Iya. sama pedagang. Pak, minta tolong Pak. Bentar Pak ya. Ya. Iya Pak. Kameranya disiapin Pak. Oh, iya. bisa keluar udah dari Ya dong Pak, makasih banyak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. ya. Sebelumnya saya udah SMS dan kirim email Pak ke Pak Gubernur dan semua instansi terkait. Ini masalah tanah Pak, zonasi. Enggak, taruh. Jadi kita saya beli tanah, sertifikat hak milik di dalam komplek Pak, dan di situ udah penuh dengan bangunan. Tapi dibilang tanah saya itu jalur hijau Pak. Padahal saya cek di Smart City, berdasarkan informasi dari Pak Gubernur sendiri, warga jangan dekati lagi pejabat, tapi cek jalur hijau itu via Smart City, dan tanah saya itu tidak masuk jalur hijau Pak di Smart City. Tanah saya masuk zona KDB rendah Pak, Jet 9. Nah tapi pas pada saat saya pengen bangun Pak ke PTSP, itu mereka nolak Pak, dibilang berdasarkan peta operasional mereka tanah saya masuk jalur hijau. Padahal Coba cek aja, harusnya peta yang benar. Coba cek. Iya Pak. Nggak bisa juga kesalahan dia gini. Kemarin waktu membuat perda, kita udah temukan banyak yang tiba-tiba kejatuhan titik hijau. iya Pak. Nah, tapi kan kalau dia udah tercantum di lembaran perda, kita nggak bisa ubah sampai tunggu peninjauan kembali. Tapi kalau kayak gini, Ini Pak, ini tanah saya di sini Pak.
sertifikat harusnya hak milik Pak. nggak ada hijau. Padahal ini dari peta online BPN dan Harusnya BPN nggak bilang ada. menurut undang-undang. BPN gimana? BPN bilang ini enggak Pak. Nggak hijau. Ini Berarti satu BPN komplek hak milik Pak. Dicek, udah kita cek aja. Berarti dia ada kesalahan ini, kita cek. Iya Pak, karena di Smart City Tinggal hubungin nggak, saya juga udah pecat kepala dinas perawatan kota. Iya. Ini mungkin ganti yang ini lebih. Dan saya minta tolong Pak, saya udah meeting 3 kali. Ya makanya ini orang saya urus, langsung diurusin. Yang ketiga itu Pak, yang ketiga itu harusnya kan final. Dia bilang Pak, nanti kalau misalnya kita cek tanah Bapak ada di selatan saluran dari kelurahan ada di selatan saluran, tanah Bapak ada di utara, berarti Bapak salah. Tapi kalau kelurahan ada di utara saluran, Bapak benar. Akhirnya kita sama-sama cek lokasi Pak. Cek lokasi ternyata benar saya Pak. Tapi mereka punya dalih lain lagi Pak. Dia bilang, oh kita harus cek. Siapa namanya siapa? Ada Pak, ini Pak. Di Peserta. teleponnya tanyain. Langsung kontak ini aja si Beni punya cek, langsung telepon. Namanya siapa? Berarti ini orang PTSP kan? Ini Pak, semua Pak. Ini orang Saya udah PTSP 3 kan? kali meeting Pak. Tuh hubungin dia nih. Karena Itu wakil kepala kan? Karena menurut BPN juga Pak, saya tanya ke mereka, pada saat penentuan zonasi ada undang-undangnya Pak, undang-undang nomor. Enggak, saya ngerti, makanya saya sederhana aja Pak. Pokoknya kalau Bapak benar saya bela, kalau memang nggak benar ya nggak bisa. Saya mau cek, kalau nggak bahwa saya nggak benar saya pecat Pak. Sederhana saya kerjanya Pak. Ini masalah yang tanah yang di Pramuka dulu yang salah bayar. Oh kita udah ada putusan tuh kemarin. Lu kalau sengketa kita nggak mau hasil sekarang. Bukan ya, jadi sengketanya kan dalam proses pengadilan. Nggak, udah, makanya itu kan pemadam kan? Bukan. Anak Yang Pramuka. Depannya, yang bukannya pemadam Pak Basuki. Jadi depannya yang Pramuka, yang pos polisi, yang Nah, terus mau tatangnya. ngapain? Ya tatangnya kan udah kita penjara, udah kita laporkan, udah terbukti semua. Girik dia palsu. Girik saya semua asli di girik. Ini girik kita. Ada Terus aslinya. mau ngapain sekarang? Nah sekarang kan di pengadilan, di perdata, proses kita lawan Pemda. Padahal kita kan nggak mau lawan Pemda, kita hanya memberitahu bahwa itu girik tanah-tanah kita gitu. Masa yang Pemda bayar ke orang yang bukan salah. tepat itu ya? Nah, Oh maksud kita nggak bisa tuh, kita udah bayar mesti. Enggak, Lu mesti gugat. Udah digugat Pak Bas. Nggak gugat Pemda udah. Nah iya, Kan ini kan kasus kan gini, Pemda beli tanah, bayar sama dia. Ternyata kemudian di pengadilan tanahnya lo, kan kira-kira gitu kan? Ya udah, bagi Pemda ini udah jadi aset Pemda nih. Nah, sekarang kamu dapat bukti bahwa Pemda bayar orang yang salah, terus dia di penjara, nipu tanah orang, jual ke kita nih. Iya. Kamu harus gugat kita. Aku udah gugat. Ya gugat aja udah sampai inkrah. Nggak ada pilihan udah. Nggak ada pilihan. Kamu nggak bisa bayar, gugat aja udah. Ya. 2 kali Pak, khusus tanah di pertamanan. Sekarang kan sudah ganti Pak Munisi. Tapi Pak Munisi tidak bersedia menemui saya karena case yang beratnya kemarin. Lalu saya malah mendapatkan satu pertanyaan, kenapa beliau mengatakan bahwa ada SK dari Bapak melalui SPRI-nya, body pending untuk anggaran itu. Untuk Memang kita 1 triliun lebih, kita nggak mau beli tanah lagi udah. Kesel udah. Main semua. Semua rapat saya intai fotonya itu pakai calo. Iya. Nah, Dan terus saya kena sekarang saya imbas, buktikan kan, pemilik harus ditransfer langsung ke nama pemilik. Iya. Langsung 7 bulan nggak ada transaksi tanah. Jadi pejabat kita ini ketahuan ada maling. Sekarang saya kasih duit 1 triliun lebih beli tanah. Sederhana kan? Terus pakai surat kuasa lewat calo-calo itu saya intai. Nggak boleh pakai surat kuasa. Semua harus transfer ke nama pemiliknya. Supaya saya bisa, pemiliknya kalau udah terima duit mana mau. Sekarang kan gini Bu, pemilik itu kadang-kadang ditekan diskon sampai 20%, 40% loh, diperes loh. Iya, betul. Kan fakta di lapangan, diperes. Kalau misalnya saya beli tanah 100 miliar, kalau saya masih transfer ke calo dia 60, tadi ya Bu ya, dia beli sama Ibu 60 nih. Saya kalau transfer ke dia 100, dia cuma kirim ke Bu 60, 40 masuk kantong kan. Nah sekarang saya ubah, saya nggak mau tahu. Kalau bilang 100 saya kirim ke nama Ibu. Dia mau nggak bantu Ibu? Langsung nggak mau. Dia khawatir duitnya udah masuk ke Ibu, Ibu nggak mau kasih. Kalau Ibu mau kasih pun, saya bisa monitor di rekening. Ibu terima uang 100 miliar misalnya. Kok mau narik kontan 40 miliar keluar atau 4 miliar? Takut dong orang Jakarta taruh uang begitu banyak. Saya langsung curiga Ibu pakai itu untuk apa? Bagi-bagi. Mau panggil ke polisi. Sederhana. Terus kalau Ibu pakai transfer uang, lebih ketahuan transfer ke dia. Aku tangkapin. Makanya gara-gara saya bikin sistem baru, nggak bisa beli tanah 7 bulan Bu.
Nah, karena dia nggak bisa beli tanah, saya bilang begini, udah nggak bisa beli tanah kan, sini balikin duit aku 1,2 triliun, nanti aku bangun rusun. Sederhana. Tapi saya beda Pak, saya kan dari bawah sendiri, tidak pakai calon. Makanya kita mau tahu alasannya apa, nanti pelajar ini kasus kayak si Agus ini. Ini nama ibu bukan tanahnya, bukan. Nama anak saya Pak. Anaknya aja Anaknya yang langsung. urus. Anak saya sampai sakit stres Pak, 2 tahun ini kita sudah Makanya kita pelajarin, kata pelajar, kalau anak ibu masih kita lihat. Iya. Kita lihat aja. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Kita lihat. Saya perwakilan orang tua saya karena ibu saya itu kan punya toko di pasar alun laut. Nah udah gitu di penampungan itu dapetnya cuma 3 Pak, harusnya kan 5 Pak, kenapa dapat 2 gitu loh Pak? Oh nggak bisa, satu orang itu sebetulnya itu kita sekarang batasin cuma 1 kakak 1 sebetulnya. Karena itu sewain ke orang lain. Kita udah tahu, semua begitu. Nah kan ibu kan masih sama saya, semua seperti itu, ada yang punya 10, 20, mantan pejabat sewain. Ini semua saya tertibkan. Bukan disewain Pak, diperjualbelikan malah. Iya, makanya sekarang saya, ibu laporin ke kita sikat semua. Bos, Nggak bisa lagi, ini duit rakyat dimainin. Ya. Ini Pak Sunarso bikin sentra permasalahan yang saya besar bisa. Ini rekomendasi dari komisi. Lu masih Nail, suruh cek itu menarik. Nail. Nail. Lu cek lagi pasar yang lain, gue pengen lihat manajernya main nggak, lu cek sama itu. Mumpung ada yang nggak puas dia ngadu, coba cek semua. Ini punya titik masalahnya kan punya Pak Sunarso di RT 3 Pak. Ini RT punya Jasa Marga Properti ini RW 7 Pak. Soal tutup pintu ya? Iya Pak, ya yang itu Pak. Iya betul Pak, nggak kelar-kelar. Saya puasa kemarin Pak, ditantangin malah. Kalau Pak Ahok bisa kelar ini saya kasih dia jungun jempol katanya Pak. Gila Pak, ini rekomendasinya. Malah surat yang turun dari Asbang di sini Pak, ditantang kita Pak bawa ke pengadilan. Titik masalahnya kan letak wilayahnya berbeda Pak, KRK-nya berbeda. Kalau ada kasusnya masih pengadilan dong. Nggak bisa Pak, letak masalahnya. Mana sih itu saya kasih tahu. Nanti kita pelajari secara hukum. Kalau ada kasus ini, sekarang gini aja. Kami beli tanah Cengkaring pun persis kayak gini. Yang kasus. Kalau Cengkaring mungkin satu lokasi Pak, ini berbeda lokasi. Beda lokasi kasusnya. Sama kayak gini, BPN tunjukin surat. Dia bilang lokasi yang kami kuasai itu bukan punya kami. Kayak gini persis. Makanya kita bawa ke pengadilan putusinnya. Pertengkar gimana? Jadi kami beli tanah, ya kan? Ada sertifikat BPN resmi, udah bayar. Sekarang tiba-tiba kita cek, menurut kami yang kami beli ini kata BPN adalah lokasi kami sendiri. BPN bilang enggak, jelas kok. Ini lokasi yang kami kuasai, yang kamu kuasai itu di ujung situ, bukan dempet loh, di balik sana. Mana bisa? Enggak Pak, masalahnya sini, IMB yang keluar makanya saya bilang kayak terus, gini. Terus siapa yang sekarang gini, saya nggak bisa ya atau tidak, cuma lihat sepotong ini. Kalau ini Pak, ini tahun 2000. Lu urus sama orang saya. 2014. Ya lu urus sama orang saya pelajari. Oke. Pelajari aja. Operatornya semua sana, mereka langsung ikut kerja sama kita. Cuma alat beratnya dia tarik, nah kita kan menghormati. Alat beratnya tarik keluar baru masuk gitu kan. Ya udah pasti ada terlambat beberapa jam. Udah nggak apa. Udah normal lagi. Oh enggak. Ahok Pak, jadi kepastiannya lewat independen atau partai Pak? Pak, jadi kalau kelola itu kayak apa Pak nanti ke depannya Pak? Kerja biasa aja, nggak beda dengan sungai-sungai dulu juga pakai swasta. Ngangkut sampah dari sungai kan semua swasta, damdak swasta. Yang kerja di kelurahan, di taman semua swasta. Nah begitu kami ambil alih kelola. Pertama kalau itu mungkin lupa kan, sampai Menteng pun teriak, sampah nggak diangkut. Teriak itu, sampah Menteng nggak diangkut pada teriak semua. Ya pasti terjadi kan, gesekan pertama terjadi. Sungai waktu kita ambil alih, mungkin kalian lupa juga, akhir 2012, semua koran, semua media membuat foto sungai Jakarta semua penuh sampah. Bisa jalan kaki di atas sungai. Di Manggarai semua itu kita bisa jalan kaki di atas sungai. Itu lupa kan, cari aja fotonya. November, Desember 2012 betul. Lebih murah. Bisa lebih dari hampir 60%, 70% ya. Tapi kan katanya ada penambahan. Nambah
mah kecil nggak masalah bagi masyarakat ini. Pak Ahok tahu nggak ada disimpan anggaran tambahan ya Pak? Iya kita ada anggaran. Pak ada SMS ke masyarakat ini sebetulnya untuk memperhatikan agar teman Ahok tidak memanfaatkan KTP yang sudah dikumpul gitu. Jadi bargaining politik itu Pak. Mau manfaatkan apa ya? Manfaatkan paling aku yang manfaatkan. Aku mau kirim semua. Jadi pastinya Bapak Aku mau SMS blast kepada semua teman Ahok. Kira-kira satu orang mau nggak nyumbang 10.000 gitu kan? Kalau 10.000 kali sejuta kan 10 miliar. Ya udah dia mau nyumbang 50 miliar. pastinya kapan Pak bisa tentukan dari Nanti aku mau ketemu teman Ahok. Kalau teman Ahok mau bikin halal lebih halal, saya nggak tahu. Minggu ini apa minggu depan jadinya. Pak, ini kan pengelola sebelumnya katakan melakukan gugatan, tapi hingga saat ini pengacara sendiri belum menggugat. Kalau Pemprov DKI menilai apakah berarti mereka mengakui bahwa mereka one prestasi selama ini? Aku nggak tahu. Yang pasti hasil audit BPK dan PricewaterhouseCoopers itu mengatakan mereka one prestasi. Kita punya 2 audit. Makanya bukti audit itu yang pengacara kami ngajarin kami. Kalau mau menang di pengadilan soal one prestasi, maka Anda butuh minimal 2 hasil audit. Satu yang independen, yang standar internasional. Baik kita mengundang yang standar internasional untuk melakukan audit. Nah itu prinsip kami seperti itu. Kemarin kenapa SP3 kami tunda begitu lama? Karena kami sadar kalau cuma 1 dari BPK, jadi diaudit, kalau ada revisi atau apa nanti bisa masalah. Maka kita tunggu hasil audit yang kedua. Hasil audit kedua datang baru Kerugian akibat dari prestasi itu berapa banyak sih Pak? ada hitungannya kok, udah ada hitungannya dari BPK waktu itu. Pak, waktu Saya itu lupa Bapak angkanya. meragukan data BPS DKI Pak terkait jumlah masyarakat miskin di DKI. Bukan meragukan, konsep mandang yang berbeda. Makanya kami kan membayar BPS melakukan survei kemiskinan yang berbeda. BPS melakukan survei itu adalah menggunakan 2.500 kalori per hari. Siapa yang tinggal di Jakarta yang mampu mendapatkan kebutuhan 2.500 kalori, maka dia dianggap hidup di atas garis kemiskinan. Nah, berapa kebutuhan 2.500 kalori? Ini hanya sekitar 450 ribuan. Berarti kalau kamu penghasilan 500 ribu, kamu sudah hidup di atas garis kemiskinan. Lalu apa itu yang disurvei? 70% komponen adalah kira-kira ada kebutuhan hidup sembako. Nah kalau sembako beras semua pada naik nih, cabai, macam-macam daging semua naik, pasti kebutuhan duitnya itu miskinnya nambah. Makanya orang Jakarta miskin hanya 3% lebih. Apa yang kurang saya sukain juga di sini, masuk akal nggak 500 ribu kamu sudah dianggap orang di atas garis kemiskinan? Nah masuk akal. Terus yang kedua, BPS melakukan 2.500 kalori. Siapapun yang di Jakarta yang ditemuin di pinggir rel kereta atau dimanapun yang nggak bisa memenuhi ini dianggap tinggal di garis kemiskinan. Sekalipun KTP-nya bukan DKI. Nah makanya saya bilang kalau gunakan standar PBB dia gunakan $2. Berarti sekarang 26 ribu. Berarti di bawah 800 ribu. Nah masuk akal nggak kalau kalian penghasilan 1 juta sudah dianggap di atas garis kemiskinan? Nah masuk akal juga. Makanya saya minta sama BPS waktu itu kita bayar. Dia memang nggak ada dana kan, kami hibah. Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak seperti survei UMP. Berapa sih kebutuhan hidup lajang seorang di Jakarta? Ketemulah angka 2,5 juta. Waktu 2,5 juta itu lajang. Kan nggak enak pakai istilah KHL sama dengan untuk UMP. Makanya kami mengganti istilahnya jadi KHC, kebutuhan hidup cukup. Tapi komponennya persis dengan KHL. Waktu itu kita lakukan, orang miskin di Jakarta naik berapa persen. Tapi ini asli KTP DKI loh yang disurvei, bukan pendatang. Kalau kemarin itu bercampur Pak ya? Harus campur, itu sistemnya campur. Siapapun yang diwawancarain itu campur. Kalau itu apa karena ada survei ulang gitu Pak? Bagi kami survei kami udah lebih baik karena orang miskin Jakarta itu 17%. Survei dari BPS juga? BPS juga. Cuma kami minta cara surveinya diubah. Itu kapan Pak? Udah kita lakukan 2015 kemarin datanya. Makin naik kan, 2014 naik 17%. Nah itu kan lajang. Berarti kalau dia punya pasangan suami istri tidak kerja, berarti kalau kali 2 orang Jakarta hidup pas ini berapa? 34%. Kalau dia punya anak, punya orang tua, kita anggap bagi setengah. Berarti kira-kira orang Jakarta yang hidup pas-pasan hampir 50%. Nah,
Makanya kami mulai membuat program kesehatan, menampung hampir 50% orang Jakarta. Karena orang kalau gaji pas-pasan dia nggak mampu beli BPJS Mandiri. Makanya itu adalah peserta yang iurannya kami bayar. Itu kita bikin. Termasuk KJP kita naikkan. Termasuk kita habis-habisan berjuang untuk menekan harga inflasi bahan pokok. Tahun lalu kami sangat berhasil, kalau boleh baca laporan BI, harga beras hampir tidak gitu naik dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tapi daging belum, baru uji coba, masih naik. Cabai masih, gula masih relatif naik. Nah ini kan mesti bikin ayam, telur, semua bahan pokok, ada minyak goreng. Nah kami sudah tugaskan Dharma Jaya, Food Station, dan Pasar Jaya untuk menahan ini. Karena dia ada 70% kira-kira dari inflasi yang menyebabkan garis kemiskinan akan bertambah. Jadi kami udah tahu siapa. Jadi beda survei kami oleh BPS juga dengan yang dia buat standar sekarang beda. Kalau yang punya mereka, tapi kita gusur terus kan. Ini orang yang datang kan nggak bisa sewa murah-murah nih. Datanya nggak jelas. Kalau kami surveinya jelas. Angka kemiskinan kami, versi kami lebih tinggi nggak dari yang BPS punya versi 2.500? Jauh lebih tinggi. Kami bicara 17%. Angka kemiskinan, dia bicara 3%. Lalu kami net untuk menahan jaring kemiskinan ini berapa? Kami kali 2. Kira-kira kali 2,5 sudah, 40%. Jadi kami yakin orang di Jakarta kalau sakit 40% lebih itu nggak mampu berobat. Nah, kenapa kami paksakan BPJS masuk tenaga kerja? Nah itu solusinya deh kami. Pak, sampai foto kemarin. Foto apa ya? Dia bercanda lah soal ngerokok. Jadi kan dia kan gini, aku yang baik sama Bu Susi kan, sering bercanda kan. Dia balik, terus dia buka tas. Dia sudah ngambil tisu sebetulnya. Tapi kan dia di tasnya selalu ada rokok, ada tisu sama rokok. Saya tahu dia ambil tisu, terus awas lo ya, ambil rokok lo ya. Lu mau merokok di istana lo, nah, gitu kan. Terus dia bilang, kamu juga Pak Gubernur, awas tuh dia bilang. Baik itu, awas tuh katanya. Kamu ini ngelarang rokok di mana-mana, bikin saya susah ngerokok katanya. Apa? Enggak, ini bukan urusan Bu Susi, ini di ratas. Ngapain sih kita urusan kerjaan? Temen ya temen dong. Nanti ada ratas. Kan memang kepres kan. Kalau kepres ya nggak bisa Kepmen mengubah kepres. Pergub juga nggak bisa merubah kepres. Saya sama Bu Susi, aduh sama Bu Susi apa canda melulu lah dari dulu sama dia. Apa yang mau nyamain persepsi ya, bikin surat tertulis dong. Dia udah ngomong di media. Kamu mau nyamain persepsi kontak dong. Aku juga deket kok sama Pak Reza Ramli kok. Hah? Ngapain? Dia udah ngomong di media. Kamu tanya sama mereka aja. Itu mantan pekerjanya Pak Agus. Nggak tahu, aku juga baru baca berita. Untuk prosedur magang di balai kota itu seperti apa, Pak? Kita lagi bikin sistem baru supaya cepat. Jadi ada pendaftaran, mereka seleksi IP, terus kita bagi ada belasan yang Anda suka. Misalnya Anda suka di bidang tata kota, suka di perumahan, suka sosial, suka di anggaran, atau suka di transportasi, suka di hukum, suka di politik. Nah ini kita bagi nih. Jadi anak-anak waktu dibuka, dia lihat di daftar di email. Yang sekarang lebih bagus dia bikin sistem. Kalau dulu kan masih anak-anak magang juga yang, jadi kayak batch none Jakarta kayak batch yang senior, periksa. Ada periksa, lalu mereka seleksi, wawancara, mereka lakukan sendiri semua. Nah biasanya mereka cari anak-anak yang mereka bukan mau cari uang. Biasanya itu anak-anak yang nunggu beasiswa, dia bisa mau berangkat ke Cambridge bulan September. Nah, dia pengen magang dulu di sini. Atau rata-rata dapat beasiswa keluar. Atau yang baru pulang dari luar negeri. Atau baru lulus, bisa dari Unhas, macam-macam kita juga pilih. Mereka pengen cari pengalaman dulu. Atau ada yang kerja di perusahaan profesional. Kayak McKinsey, Boston, ada lagi yang di Singapura, saya lupa berapa nama. Dia bosen. Dia pengen cuti 3 bulan, cari pengalaman di kita, bisa ngelola BUMD seperti apa. Nah, dia
definisinya Pak jumlahnya Pak? Bukan diperiksa satu periode sih Pak? Kira-kira paling 30-an. Iya, yang kemarin mendaftar enggak per 3 bulan. Sekarang kita kayaknya 3 bulan nggak cukup. Proyeknya nggak selesai. Nah, kita mau buka 6 bulan supaya yang cuma bisa 1 bulan, 2 bulan nggak bisa masuk lagi deh. Tergantung kamu mau minta atau enggak. Ada yang nggak butuh. Pastinya kalau minta bisa dapat berapa Pak? Ya tergantung kita kasih. Saya nggak tahu berapa ya. Ada yang 1,5 juta, 2 juta tergantung. Misalnya kamu datang dari Makassar, kamu nggak punya tempat kos, ya kamu agak besar. Ini bisa 4 juta atau. Hari Senin Bapak tipikor nggak Pak jadi saksi Pak untuk kasus reklamasi Pak? Diperiksa sidang hari Senin Pak? Belum dipanggil. Kalau dipanggil Pak? Kok siapa UPS udah? Aku udah pengalaman dipanggil saksi sekarang. Dipanggil ke BPK, KPK, Bareskrim. Aku nggak tahu. Iya, aku tahu kenal ya, dia ngomong gitu ya. Hak orang dong mau kenal. Aku juga kenal Abuan baik. Tanggapan Bapak Pak soal NJOP? Saya kira dia mau bicara NJOP. Aku nggak ngerti pikiran mereka ya. NJOP yang tentuin kan nggak bisa tentuin DPRD. NJOP juga punya tentuan oleh saya. Itu ada rumus hitungannya. Zonasi. Sekarang logika kita tentuin NJOP reklamasi di mana? Iya Pantai Indah Kapuk dong. Ancol, Pantai Mutiara. Kenapa? Pantai Indah Kapuk, Ancol, Pantai Mutiara itu semua itu hasil apa? Reklamasi. Berarti yang sama kira-kira nilainya gitu. Jadi itu pasti tim ahli akan menghitung seperti itu ya. Pak tanggapan Bapak soal PDIP hari ini memilih cabang calon Pak? Ya oke aja. Itu kan proses PDIP ada proses ya. Itu yang PDIP bilang dia tidak mau buru-buru karena dia punya mekanisme tersendiri. Apalagi mereka kan jumlah kursinya sendiri cukup. Tapi yang dijamin dari Ibu Megawati, beliau pasti akan mendukung orang yang diinginin oleh rakyat Jakarta. Itu prinsip dari Bu Megawati. Karena Bu Megawati tidak ingin Jakarta ini gak bagus, malu kan ibu kota. Itu yang beliau jamin. Cuma waktu itu saya bilang, anak teman-teman Ahok gak mau nunggu nih Bu. Kan itu masalahnya. Ya makanya saya nggak tahu teman Ahok, kita masih duduk teman-teman partai. Dia kan bilang kita bisa saling menghormati, menghargai masing-masing. Ya udah kamu berembuk dulu deh. Saya mau oke aja. Saya mau oke aja. Pak, Bapak sering ketemu Bu Mega itu dalam acara Informal dari dulu makan, Bu Mega suka makan. Masih ada hubungan dari. Sekarang agak sibuk sih. Sekarang kalau misalnya ditunjuk sama PDIP gitu Pak? Dan makanya kan tergantung teman Ahok. Makin banyak partai ikut, makin bagus. Bapak sendiri ingin nggak Pak? Ya saya dulu juga didukung PDIP, saya juga ikut dulu. Pak, soal Bantar Gebang Pak, keputusan soal kelola. Udah, kamu telat untuk menjawab. PDIP dari dulu, kalau kongres, hampir semua kongres itu membuat keputusan, memberikan hak prerogatif kepada Ibu Mega, menentukan pengurus sampai menentukan untuk calon gubernur. Apa Bapak melihat ketakutan dari kader sendiri nggak dipilih Pak? Nggak, aku nggak tahu. Nanti lagi, Pak Tilo. Untuk sekolah Pak, sekolah kelola itu Bantar Gebang Pak, pemutusannya gimana sih Pak? Udah putus, sudah kita ambil alih. Pak, satu lagi Pak, kemarin kan ada hujan deras Pak, itu Pak, ada banjir beberapa tempat itu masih terjadi. Iya, karena itu saya bilang, jangan biarkan oknum PKL atau becak apapun sambil nongkrong buang-buang sampah. Kemarin saya lewat di Cempaka Putih Senen. Tinggi airnya, hujan udah berhenti masih tinggi. Kenapa? Becak nongkrong gitu banyak, sampah, semua tali air buntu. Nggak ada masuk logika kayak Senen apa di Kuningan, Setiabudi One. Masa tenggelam? Nah, makanya saya bilang berarti kalian itu nggak pernah perhatiin. Terus jawab saya apa? Udah surut kok Pak. Habis berhenti hujan 3 jam surut. Saya nggak mau dengar kata tergenang. Kalau memang hujan gede masih tergenang, berarti lubangnya kurang gede, gitu aja kan. Tapi kamu satu hal yang masih positif apa? Tergenangnya pindah-pindah kan Jakarta kan.
Nah kalau pindah-pindah bukan soal saluran, ini bicara tali airnya yang tersumbat sampah, itu aja. Ya, nggak usah terlalu stres. Oke ya, terima kasih, nanti lagi ya. Mampu mendapatkan kebutuhan 2.500 kalori, maka dia dianggap hidup di atas garis kemiskinan. Nah, berapa kebutuhan 2.500 kalori? Ini hanya sekitar 450 ribuan. Berarti kalau kamu penghasilan 500 ribu, kamu sudah hidup di atas garis kemiskinan. Lalu apa itu yang disurvei? 70% komponen adalah kira-kira ada kebutuhan hidup sembako. Nah kalau sembako beras semua pada naik nih, cabai, macam-macam daging semua naik, pasti kebutuhan duitnya itu miskinnya nambah. Makanya orang Jakarta miskin hanya 3% lebih. Apa yang kurang saya sukain juga di sini? Masuk akal nggak 500 ribu kamu sudah dianggap orang di atas garis kemiskinan? Nah masuk akal. Terus yang kedua, BPS melakukan 2.500 kalori. Siapapun yang di Jakarta yang ditemuin di pinggir rel kereta atau dimanapun yang nggak bisa memenuhi ini dianggap tinggal di garis kemiskinan. Sekalipun KTP-nya bukan DKI. Nah makanya saya bilang kalau gunakan standar PBB dia gunakan $2. Berarti sekarang 26 ribu. Berarti di bawah 800 ribu. Nah masuk akal nggak kalau kalian penghasilan 1 juta sudah dianggap di atas garis kemiskinan? Nah masuk akal juga. Makanya saya minta sama BPS waktu itu kita bayar. Dia memang nggak ada dana kan, kami hibah. Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak seperti survei UMP. Berapa sih kebutuhan hidup lajang seorang di Jakarta? Ketemulah angka 2,5 juta. Waktu 2,5 juta itu lajang. Kan nggak enak pakai istilah KHL sama dengan untuk UMP. Makanya kami mengganti istilahnya jadi KHC, kebutuhan hidup cukup. Tapi komponennya persis dengan KHL. Waktu itu kita lakukan, orang miskin di Jakarta naik berapa persen. Tapi ini asli KTP DKI loh yang disurvei, bukan pendatang. Kemarin itu bercampur Pak ya? Harus campur, itu sistemnya campur. Siapapun yang diwawancarain itu campur. Itu apa karena ada survei ulang gitu Pak? Bagi kami survei kami udah lebih baik karena orang miskin Jakarta itu 17%. Survei dari BPS juga? BPS juga. Cuma kami minta cara surveinya diubah. Itu kapan Pak? Udah kita lakukan 2015 kemarin datanya. Makin naik kan, 2014 naik 17%. Nah itu kan lajang. Berarti kalau dia punya pasangan suami istri tidak kerja, berarti kalau kali 2 orang Jakarta hidup pas ini berapa? 34%. Kalau dia punya anak, punya orang tua, kita anggap bagi setengah. Berarti kira-kira orang Jakarta yang hidup pas-pasan hampir 50%. Nah, makanya kami mulai membuat program kesehatan menampung hampir 50% orang Jakarta. Karena orang kalau gaji pas-pasan dia nggak mampu beli BPJS Mandiri. Makanya itu adalah peserta yang iurannya kami bayar. Itu kita bikin. Termasuk KJP kita naikkan. Termasuk kita habis-habisan berjuang untuk menekan harga inflasi bahan pokok. Tahun lalu kami sangat berhasil, kalau boleh baca laporan BI, harga beras hampir tidak gitu naik dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tapi daging belum, baru uji coba, masih naik. Cabai masih, gula masih relatif naik. Nah ini kan mesti bikin ayam, telur, semua bahan pokok, ada minyak goreng. Nah kami sudah tugaskan Dharma Jaya, Food Station dan Pasar Jaya untuk menahan ini. Karena dia ada 70% kira-kira dari inflasi yang menyebabkan garis kemiskinan akan bertambah. Jadi kami sudah tahu siapa. Jadi beda survei kami oleh BPS juga dengan yang dia buat standar sekarang beda. Kalau yang punya mereka, tapi kita gusur terus kan. Ini orang yang datang kan nggak bisa sewa murah-murah nih. Datanya nggak jelas. Kalau kami surveinya jelas. Angka kemiskinan kami, versi kami lebih tinggi nggak dari yang BPS punya versi 2.500? Jauh lebih tinggi. Kami bicara 17% angka kemiskinan, dia bicara 3%. Lalu kami net untuk menahan jaring kemiskinan ini berapa? Kami kali 2. Kira-kira kali 2,5 sudah, 40%. Jadi kami yakin orang di Jakarta kalau sakit 40% lebih itu nggak mampu berobat. Nah, kenapa kami paksakan BPJS masuk tenaga kerja? Nah
Nah, itu solusinya deh kan. Pak, sampai sebelum foto kemarin, Betul apa ya? Dia bercanda lah soal ngerokok. Jadi kan dia kan gini, aku yang baik sama Bu Susi kan, sering bercanda kan. Dia balik, terus dia buka tas. Dia sudah ngambil tisu sebetulnya. Tapi kan dia di tasnya kan selalu ada rokok, ada tisu sama rokok. Saya tahu dia ambil tisu. Terus, awas lo ya, ambil rokok lo ya. Lu mau merokok di istana lo. Nah, gitu kan. Terus dia bilang, kamu juga Pak Gubernur, awas tuh dia bilang. Baik deh dulu, awas tuh katanya. Kamu ini ngelarang rokok di mana-mana, bikin saya susah ngerokok katanya. Apa? Enggak, ini bukan urusan Bu Susi, nanti di ratas. Ngapain sih kita urusan kerjaan? Temen ya temen dong. Nanti ada ratas. Kan memang kepres kan. Kalau kepres ya nggak bisa Kepmen mengubah kepres. Pergub juga nggak bisa merubah kepres. Saya sama Bu Susi, aduh sama Bu Susi apa canda melulu lah dari dulu sama dia. Apa yang mau nyamain persepsi ya, bikin surat tertulis. Dia udah ngomong di media. Kau mau nyamain persepsi kontak lo, aku juga deket kok sama Pak Reza Ramli kok. Hah? Ngapain? Dia udah ngomong di media. Kamu tanya sama mereka aja. pekerjanya Pak Agus. Nggak tahu, aku juga baru baca berita. Untuk prosedur magang di balai kota ini seperti apa, Pak? Kita lagi bikin sistem baru supaya cepat. Jadi ada pendaftaran, mereka seleksi IP, terus kita bagi ada belasan yang ada suka. Misalnya ada suka di bidang tata kota, suka di perumahan, suka sosial, suka di anggaran, atau suka di transportasi. Anak saya sampai sakit stres Pak, 2 tahun ini kita sudah Maka kita pelajarin, kata belajar soal anak ibu masih kita lihat. Iya. Kita lihat aja. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Kita lihat. Saya perwakilan orang tua saya karena ibu saya itu kan punya toko di pasar Alun Laut. Nah udah gitu di penampungan itu dapetnya cuma 3 Pak, harusnya kan 5 Pak. Kenapa dapat 2 gitu loh Pak? Oh nggak bisa. Satu orang itu sebetulnya itu kita sekarang batasin cuma 1 kakak 1 sebetulnya. Karena itu sewain ke orang lain. Kita udah tahu. Semua begitu. Nah, kan ibu kan masih sama saya. Semua seperti itu, ada yang punya 10, 20, mantan pejabat sewain. Ini semua saya tertibkan. Bukan disewain Pak, diperjualbelikan malah. Iya, makanya sekarang saya, ibu laporin ke kita sikat semua. Bos, Nggak bisa lagi, ini duit rakyat dimainin. Ya. Ini Pak Sunarso bikin sentral permasalahan yang besar bisa. Ini rekomendasi dari komisi. Lu masih Nail, suruh cek itu ibu itu menarik. Nail. Nail. Lu cek lagi pasar yang lain. Gue pengen lihat manajernya main nggak? Lu cek sama itu. Mumpung ada yang nggak puas dia ngadu, coba cek semua. Ini punya titik masalahnya kan punya Pak Sunarso di RT 3 Pak. Ini RT punya jasa marga properti ini RW 7 Pak. Soal tutup pintu ya? Iya Pak, ya yang itu Pak. Iya betul Pak, nggak kelar-kelar. Saya puasa kemarin Pak, ditantangin malah. Kalau Pak Ahok bisa kelar ini saya kasih dia jungin jempol katanya Pak. Gila Pak, ini rekomendasinya. Malah surat yang turun dari Asbang di sini Pak, ditantang kita Pak bawa ke pengadilan. Titik masalahnya kan letak wilayahnya berbeda Pak, KRK-nya berbeda. Kalau udah kasusnya masih pengadilan dong. Nggak bisa Pak, letak masalahnya. Mana sih naik itu saya kasih tahu. Nanti kita pelajari secara hukum. Kalau ada kasus ini, sekarang gini aja. Kami beli tanah Cengkaring pun persis kayak gini. Yang kasus. Kalau Cengkaring mungkin satu lokasi Pak, ini berbeda lokasi. Beda lokasi kasusnya. Sama kayak gini, BPN tunjukin surat. Dia bilang lokasi yang kami kuasai itu bukan punya kami. Kayak gini persis. Makanya kita bawa ke pengadilan putusinnya. Bertengkar gimana? Jadi kami beli tanah, ya kan? Ada sertifikat BPN resmi, udah bayar. Sekarang tiba-tiba kita cek, menurut kami yang kami beli ini kata BPN adalah lokasi kami sendiri. BPN bilang enggak, jelas kok. Ini lokasi yang kami kuasai, yang kamu kuasai itu di ujung situ, bukan dempet loh, di balik sana.
Mana bisa? Enggak Pak Ahok, masalahnya sini, IMB yang keluar Makanya saya bilang kayak terus, gini. Terus siapa yang sekarang gini, saya nggak bisa ya atau tidak, cuma lihat sepotong ini. Kalau ini Pak, ini tahun 2000. Lu urus sama orang saya. 2014. Ya lu urus sama orang saya pelajari. Oke. Pelajari aja udah. Operatornya semua sana, mereka langsung ikut kerja sama kita. Cuma alat beratnya dia tarik, nah kita kan menghormati alat beratnya tarik keluar baru masuk gitu kan. Ya udah pasti ada terlambat beberapa jam. Udah nggak apa. Udah normal lagi. Oh enggak. Ahok Pak, jadi kepastiannya lewat independen atau partai Pak? Pak, jadi kalau kelola itu kayak apa Pak nanti ke depannya Pak? Kerja biasa aja, nggak beda dengan sungai-sungai dulu juga pakai swasta. Ngangkut sampah dari sungai kan semua swasta, damrak swasta. Yang kerja di kelurahan, di taman semua swasta. Nah begitu kami ambil alih kelola, pertama kalau ini mungkin lupa kan, sampai Menteng pun teriak, sampah nggak diangkut. Teriak itu, sampah Menteng nggak diangkut pada teriak semua. Ya pasti terjadi kan, gesekan. Gesekan pertama terjadi. Sungai waktu kita ambil alih, mungkin kalian lupa juga. Akhir 2012, semua koran, semua media membuat foto sungai Jakarta semua penuh sampah. Bisa jalan kaki di atas sungai. Di Manggarai semua itu kita bisa jalan kaki di atas sungai. Itu lupa kalian, cari aja fotonya. November, Desember 2012 itu. Lebih murah. Bisa lebih dari hampir 60%, 70%. Tapi kan katanya ada penambahan. Nambah mah kecil nggak masalah bagi masyarakat ini. Pak Ahok tahu nggak ada anggaran tambahannya Pak? Iya kita ada anggaran. Pak ada SMS ke masyarakat ini sebetulnya untuk memperhatikan agar teman Ahok tidak memanfaatkan KTP yang sudah dikumpul gitu. Jadi bargaining politik itu Pak. Mau manfaatkan apa ya? Manfaatkan paling aku yang manfaatkan. Aku mau kirim semua. Aku mau SMS blast kepada semua teman Ahok. Kira-kira satu orang mau nggak nyumbang 10.000 gitu kan? Kalau 10.000 kali sejuta kan 10 miliar. Ya udah dia mau nyumbang 50 miliar. Pastinya kapan Pak bisa tentukan dari? Nanti aku mau ketemu teman Ahok. Kalau teman Ahok mau bikin halal lebih halal, saya nggak tahu. Minggu ini apa minggu depan jadinya. Pak ini kan permohonan sebelumnya katakan melakukan gugatan, tapi hingga saat ini pengacara sendiri belum menggugat. Kalau Pemprov DKI menilai apakah berarti mereka mengakui bahwa mereka one prestasi selama ini? Aku nggak tahu. Yang pasti hasil audit BPK dan PricewaterhouseCoopers itu mengatakan mereka one prestasi. Kita punya 2 audit. Makanya bukti audit itu yang pengacara kami ngajarin kami. Kalau mau menang di pengadilan soal one prestasi, maka Anda butuh minimal 2 hasil audit. Satu yang independen, yang standar internasional. Makanya kita mengundang yang standar internasional untuk melakukan audit. Nah itu prinsip kami seperti itu. Kemarin kenapa SP3 kami tunda begitu lama? Karena kami sadar kalau cuma satu dari BPK, jadi di audit, kalau ada revisi atau apa nanti bisa masalah. Maka kita tunggu hasil audit yang kedua. Hasil audit kedua datang baru kita. Kerugian akibat dari prestasi itu berapa banyak sih Pak? Ada hitungannya kok, udah ada hitungannya dari BPK waktu itu. Pak, saya lupa angkanya. Meragukan data BPS DKI Pak terkait jumlah masyarakat miskin di DKI. Bukan meragukan, konsep mandang yang berbeda. Makanya kami kan membayar BPS melakukan survei kemiskinan yang berbeda. BPS melakukan survei itu adalah menggunakan 2.500 kalori per hari. Siapa yang tinggal di Jakarta yang mampu? Kameranya bisa Pak. Kasusnya seperti apa? Nggak bisa keluar juga dari Saya lupa, makasih banyak. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya. Sebelumnya saya udah SMS dan kirim email Pak ke Pak Gubernur dan semua instansi terkait. Ini masalah tanah Pak, zonasi. Enggak, taruh. Jadi saya beli tanah, sertifikat hak milik di dalam komplek Pak. Dan di situ udah penuh dengan bangunan. Tapi dibilang tanah saya itu jauh hijau Pak. Padahal saya cek di Smart City, berdasarkan informasi dari Pak Gubernur sendiri, warga jangan dekati lagi pejabat, tapi cek jalur hijau itu via Smart City. Dan tanah saya itu tidak masuk jalur hijau Pak di Smart City. Tanah saya masuk zona KDB rendah Pak, Jet 9. Nah tapi pas pada saat saya pengen bangun Pak ke PTSP, itu mereka nolak Pak. Dibilang berdasarkan peta operasional mereka tanah saya masuk jalur hijau. Padahal cek aja, harusnya peta yang benar.
coba cek. Iya, Pak. Nggak bisa juga kesalahan dia gini. Kemarin waktu membuat perda, kita udah temukan banyak yang tiba-tiba kejatuhan titik hijau. Iya Pak. Nah, tapi kan kalau dia udah tercantum di lembaran perda, kita nggak bisa ubah sampai tunggu peninjauan kembali. Jadi kalau kayak gini, ini Pak, ini tanah saya di sini Pak. nah, harusnya Sertifikat hak milik Pak. nggak ada hijau. Padahal ini dari peta online BPN dan Harusnya BPN nggak bilang ada. menurut undang-undang. BPN gimana? BPN bilang ini hijau Pak. Nggak hijau. Ini Berarti satu BPN komplek hak milik Pak. Dicek, udah kita cek aja. Berarti dia ada kesalahan ini, kita cek. Iya Pak, karena di Smart City Tinggal hubungin nggak, saya juga udah pecat kepala dinas perawatan kota. Iya. Jadi mungkin ganti yang ini lebih. Dan saya minta tolong Pak, saya udah meeting 3 kali. Ya makanya ini orang saya urus, langsung diurusin. Yang ketiga itu Pak, yang ketiga itu harusnya kan final. Dia bilang Pak, nanti kalau misalnya kita cek tanah Bapak ada di selatan saluran dari kelurahan ada di selatan saluran, tanah Bapak ada di utara, berarti Bapak salah. Tapi kalau kelurahan ada di utara saluran, Bapak benar. Akhirnya kita sama-sama cek lokasi Pak. Cek lokasi ternyata benar saya Pak. Tapi mereka punya dalil lain lagi Pak. Dia bilang, oh kita harus cek. Siapa? Namanya siapa? Ada Pak, ini Pak. Di Peserta. teleponnya tanyain. Langsung kontak ini aja, si Benny punya cek. Langsung telepon. Namanya siapa? Berarti ini orang PTSP kan? Ini Pak, semua Pak. Ini orang Saya udah PTSP 3 kali kan? meeting, Pak. Tuh hubungin dia nih. Karena Itu wakil kepala kan? Karena menurut BPN juga Pak, saya tanya ke mereka, pada saat penentuan zonasi ada undang-undangnya Pak, undang-undang nomor. Enggak, saya ngerti, makanya saya sederhana aja Pak. Saya tanya Pokoknya kalau Bapak benar saya bela, kalau memang nggak benar ya nggak bisa. Saya mau cek, kalau nggak bahwa saya nggak benar saya pecat Pak. Sederhana saya kerjanya Pak. Ini aja. Ini masalah yang tanah yang di Pramuka dulu yang salah bayar. Oh kita udah ada putusan tuh kemarin. Lu kalau sengketa kita nggak mau tafsir. Bukan dia sengketa, jadi sengketanya kan dalam proses pengadilan. Nggak, udah, makanya itu kan pemadam kan? Bukan. Anak Yang Pramuka. Depannya, yang bukannya pemadam Pak Basuki. Jadi depannya yang Pramuka, yang pos polisi, yang Nah, terus mau tatangnya. ngapain? Ya tatangnya kan udah kita penjara, udah kita laporkan, udah terbukti semua. Girik dia palsu. Girik saya semua asli di girik. Ini girik kita. Ada Terus aslinya. mau ngapain sekarang? Nah sekarang kan di pengadilan, di perdata, proses kita lawan Pemda. Padahal kita kan nggak mau lawan Pemda, kita hanya memberitahu bahwa itu girik tanah-tanah kita gitu. Masa yang Pemda bayar ke orang yang bukan salah. tepat itu ya? Nah, Oh maksud kita saya- nggak bisa tuh, kita udah bayar mesti. Enggak, Lu mesti gugat. Udah digugat Pak Bas. Nggak gugat Pemda udah. Nah iya, Kan ini kan kasus kan ini, Pemda beli tanah, bayar sama dia. Ternyata kemudian di pengadilan tanahnya lo, kan kira-kira gitu kan? Ya udah, bagi Pemda ini udah jadi aset Pemda nih. Nah, sekarang kamu dapat bukti bahwa Pemda bayar orang yang salah, terus dia di penjara, nipu tanah orang, jual ke kita nih. Iya. Kamu harus gugat kita. Aku udah gugat. Ya gugat aja udah sampai inkrah. Nggak ada pilihan udah. Nggak ada pilihan. Kamu nggak bisa bayar, gugat aja udah. Ya. Ada 2 kali Pak, khusus tanah di pertamanan. Sekarang kan sudah ganti Bapak Mengusi. Tapi Pak Mengusi tidak bersedia menemui saya karena case yang beratnya kemarin. Lalu saya malah mendapatkan satu pertanyaan, kenapa beliau mengatakan bahwa ada SK dari Bapak melalui SPRI-nya masih pending untuk anggaran itu untuk membayar. Memang kita 1 triliun lebih, kita nggak mau beli tanah lagi udah. Kesel udah. Main semua. Semua rapat saya intai fotonya itu pakai calo. Nah, dan terus saya kena sekarang saya investasi. buktikan kan, pemilik harus ditransfer langsung ke nama pemilik. Iya. Langsung 7 bulan nggak ada transaksi tanah. Jadi pejabat kita ini ketahuan ada maling. Sekarang saya kasih duit 1 triliun lebih beli tanah. Sederhana kan? Terus pakai surat kuasa lewat calo-calo itu saya intai. Nggak boleh pakai surat kuasa. Semua harus transfer ke nama pemiliknya. Supaya saya bisa, pemiliknya kalau udah terima duit mana mau. Sekarang kan gini Bu, pemilik itu kadang-kadang ditekan diskon sampai 20%, 40% loh, diperes loh. Iya, betul. Kan fakta di lapangan, diperes. Kalau misalnya saya beli tanah 100 miliar, kalau saya masih transfer ke calo dia 60, tadi ya Bu ya, dia beli sama Ibu 60 nih. Saya kalau transfer ke dia 100, dia cuma kirim ke Bu 60, 40 masuk kantong kan. Nah sekarang saya ubah, saya nggak mau tahu. Kalau bilang 100 saya kirim ke nama Ibu. Dia mau nggak bantu Ibu? Langsung nggak mau. Dia khawatir duitnya udah masuk ke Ibu. Ibu nggak mau kasih. Kalau Ibu mau kasih pun, saya bisa monitor di rekening. Ibu terima uang 100 miliar misalnya.
kok mau narik kontan 40 miliar keluar atau 4 miliar? Takut dong orang Jakarta taruh uang begitu banyak. Saya langsung curiga ibu pakai itu untuk apa? Bagi-bagi. Kok panggil ke polisi? Sederhana. Terus kalau ibu pakai transfer uang, lebih ketahuan transfer ke dia. Aku tangkapin. Makanya gara-gara saya bikin sistem baru, nggak bisa beli tanah 7 bulan bu. Nah, karena dia nggak bisa beli tanah, saya bilang begini, udah nggak bisa beli tanah kan, sini balikin duit aku 1,2 triliun, makanya aku bangun dusun. Sederhana. Tapi saya beda Pak, saya kan dari bawah sendiri, tidak pakai calon. Makanya kita mau tahu, alasannya apa, nanti pelajar ini kasus kayak si Agus ini. Ini nama ibu bukan tanahnya? Bukan. Nama anak saya Pak. Anaknya aja Anaknya langsung. yang tanggung Iya, deh. benar. Aku udah ngutang gede, gue biarinnya gede, lu mau apa sama gua? Itu aku nggak suka. Enggak. Ini punya kewajiban tetap. Maksud saya kalau mau, ini kalau kamu bilang nggak mampu bayar, yang tiap bulan kamu harus bayar terus dong. Jadi jangan berpikiran, udahlah, udah ngutang gue biarin aja lah. Iya, Pak. Udah kayak pengemplang banget begitu kan, Iya. makin Kita bank gede kamu maksudnya- takut sama saya, itu nggak boleh. Iya. Bahkan kebetulan saya udah nggak kerja. Iya, Yang kemarin bulan kemarin ini. Dulu cek aja, dia harus bayar tiap bulan ini. Kalau soal ini nanti kita kan bisa Jadi diskon atau bulan- apa kita urusin suruh cicil pelan-pelan. Bulan di depan kita bayar, bulan depan atau bulan sekarang ya kita bayar. Ya harus bayar dong. Iya, maksudnya Jadi jangan makanya saya Rekod. bagi saya sederhana bu, saya mau lihat niat aja. Iya. Jadi, Kita waktu itu dia jadi kerja, banyak orang itu nggak ada niat. kita bayar Pak. Makanya kita mau cek Jadi niatnya. utang yang dari 2007 sampai 2012 kali kan 2010 Iya, kita bayar. 70 bulanan. Terima kasih Pak. Ini ya. ini Mari sama kita Pak. cek. 72 bulan. Nggak bayar juga. Enggak. Ini ibunya udah pernah kesini juga dia. Alasannya apa? SP-nya atas nama cucunya yang tinggal sama. Ini aslinya ini makanya kenapa nggak pakai namanya langsung gitu? Iya, SP-nya atas nama cucunya. Nah, Cucunya SP-nya mana tadi bu? Udah ninggalin? Mana cucunya? Udah ditinggalin neneknya. Aldo. nggak ada, kan? Lagi ke kamar mandi. nggak bener ini. Lu cek lah. Kalau nggak ibu, paksa kita masukin ke panti. Panti, ya. Kalau cucunya nggak mau ngurus, ini prinsip saya. Kalau anak cucunya mampu nggak mau ngurus orang tuanya, dia lebih murtad daripada orang nggak percaya. Ini kata firman Tuhan. Jadi kalau ada anak cucu tidak mau mengurus orang tuanya, dia mampu, maka dia lebih murtad daripada orang tidak percaya. Itu prinsip saya, ya. Diurusin. Diurusin. Selamat pagi. Ini Bentar Bu, jangan ya. Pak Ahok, kita punya taman kecil, kita punya pelayanan perjalanan. Kemarin waktu Bapak Gubernur Foke masih kasih waktu, tapi sekarang kami udah pengen busur-busur Pak Ahok. Ini ada penggusuran, bahkan kami sementara loh. Cuman hari Selasa jam 12 sampai jam 4, habis itu kami buka kembali. Saya nggak tahu. Pokoknya kita mesti lihat kalau memang ini nggak boleh, kita tetap bilang nggak boleh. Kita mesti cek kondisi. Lo cek ke lapangan deh. Boleh. Kalau memang hutan kota masih bisa diatur, nggak ada merusak, nggak ada macet, Tidak. kita Kami masih tidak. oke. Kami Tapi tidak. ini kan makin lama kenapa saya nggak suka tuh nggak? Makin melunjak. Iya. Tadi nggak ada. 2, 3, Iya. orang lihat untung, lama-lama satu hutan kota dijarah. Tidak Pak, ini kami udah bertahun-tahun. Makanya saya mau cek, makanya bertahun-tahun dulu berapa banyak, sekarang berapa banyak. Enggak, maksudnya gini loh Pak, kami habis ibadah, sampah juga kami kumpul. Makanya kita mau cek. Ya Boleh. takut tanyain ke Nanti kami akan lapangan Kita juga. cek aja. Silakan, tapi kami tolong dibantu juga Ya, Pak. kita cek. Enggak, harus Saya pasti fair, bantu ke lapangan. selama ini benar adil. Baik, Kalau nggak benar nggak adil, biar ibu saya juga saya nggak mau bantu. setuju. Nah, itu prinsip saya. Boleh, boleh. Supaya saya enak jadi orang. Kalau nggak susah saya. Setuju, Ya, Pak. ngurus 10 juta orang. Benar. Kalau saya nggak adil mati saya sini. Setuju. Ini urusin. Pak, numpang dong. Ya, Ayo. 10 juta orang nggak Tolong, sanggup Pak. kita. Ya, silakan. Sini, Pak. Setuju. Buat pekerjaan Tuhan kok. Ini, Pak. Yuk. Terima kasih. 8 tahun, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti. Ini saya, Pak. Saya kan kebetulan Oh, UI. ya, tahun ini baru mau masuk. Mana dokumennya? Udah mulai masa orientasi kan? Bukan, saya yang simak. Saya simak jadi Simak itu apa ya? simak UI tes Tes, oh. Jadi minggu depan baru mau daftar ulang. Jadi belum 11 tahunan, tapi udah ada rincian biaya yang harus dibayar. Nah, Berapa duit? Berapa duit bayarnya? berapa jam? Uang masuknya 15 juta, uang per semesternya itu apa yang kita nah, tapi saya waktu undangan nggak terima karena masalah kakak kelas saya gitu kan. Terus
pasti mak saya dapat, tapi mama saya kurang mampu lah untuk Cek awalnya. Buktinya ntar ya. Ini dia. Apa nama dia, HP kasih dia. Siapa? HP jurusan apa? Matematika. Oh MIPA ya. Oh jadi guru. Enggak. Sini Bu. SMA di mana? Nggak baik KJP. Kita cek lapangan. Saya lupa. Ya. Itu kan saya waktu. Begini Pak, masalah kita ini masalah pedagang pasar ini misalnya. Kita sangat mendukung program Bapak karena kita tahu Bapak Pasar Senen. Ya, Bapak berpihak kepada kita. Kita tidak mau ada oknum yang menggagalkan atau program Bapak. Ini Pasar Senen, Pasar Jaya atau yang Pasar Senen Blok 6, Pasar Inang-Inang Pak. Impres. Pasar Jaya ya punya. Iya. Iya, yang Jadi begini Pak, kami udah mau dipindahkan. Nggak tahu apa pembangunan, apa ini memang sebagian nggak tahu Pak. Jadi kami mau di tanggal 20 hari Rabu dikasih Pak oleh manajer. Tanggal 22 sudah harus ditutup, dibakar. Dia mau bangun kembali mungkin. Saya nggak tahu Pak, makanya dicek aja deh. Yang pasti gini, saya Iya, Pak. ngejamin. Iya Pak. Saya udah berusaha semua pasar tidak boleh kerjasama dengan swasta. Karena kalau kerjasama dengan swasta, dia jualnya 20 tahun di muka. Iya, Pak. Semua pedagang nggak mampu. Betul Pak. Nah kita pengen Pasar Jaya sendiri, Iya Pak. semurah mungkin pedagang lama harus masuk. Iya Pak. Tapi harus fair dagangnya, jangan untung maunya kan makan terus nggak boleh sewain ke orang. Nah itu yang bisa saya jamin. Sedikit lagi Pak, kami kan pedagang pelataran banyak. Itu yang tagih orang PT Pasar Jaya. Kami mau Pak di CMS. Kan mesti bikin kartu kan gitu kan. Nah, tapi belum disosialisasikan, kami nggak tahu Pak karena dan terus urus itu tolong Pak sama di CMS. Pak Irwandi sama Pasar Jaya. Gubernur, saya hanya mau menyampaikan pesan pedagang Pak. Sama. Tolong Pak, itu manajer pasar dicopot itu karena dia sudah memberikan keresahan. 7 kali percikan api dalam 3 bulan berturut-turut. Ini 3 saya bulan baru ganti kami sudah minta direkturnya perlindungan semua. kepada Polda Metro Kita Jaya. ganti Minta karena perlindungan. bawahnya terlalu baik permainan. Tolong Pak Gubernur, copot itu meresahkan Lain kali beliau. apa-apa, lapor SMS aja. Sangat meresahkan. Saya udah SMS Pak sama Tolong Pak. Pak. Sangat Pak, meresahkan. ntar Bu Idin. Tolong Pak, butuh Pak biar kita sama pedagang. Pak minta tolong Pak. Ntar Pak ya. Iya Pak. Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Saya titip dia mau menikah mengharapkan Mana ya? yang ini. Jakarta kan? Di Jakarta ada di Kuningan Farmawan tanggal 30-an Pak. Malam ya. Iya malam. Banyak yang kawin loh malam. Kata aja. Kalau kita jadwalin aja. Pokoknya kalau rutenya keburu, saya mampir. Paling top 3 semalam itu udah pepet. Karena orang menikah kan suka jam 7. Pengantinnya keluar kadang setengah 8 jam 8. Iya, iya benar. Padahal kita Kalau bisa mau sebentar aja dong. makanya kita sebentar ini. Kalau saya datang jam setengah 8, saya cuma dapat
ini sama satu selesai. Nah, saya mau lihat yang mana. Mudah-mudahan ya Pak Ahok bisa fokuskan. Terima kasih ya Pak. Kamu yang nggak dikasih? Iya Pak, saya mau lihat. Ini siapanya? Oh, ini kamu yang mau menikah? Iya. Hari apa? Hari Sabtu Pak. Siap. Depan Pak. Jam 7 malam Pak. Oh, ini semua Sabtu. Iya Pak. Lalu jatuh deh. Ya. Tapi kalau semalam itu paling maksimal 3. Siap. Mau foto? Kita Pak. Iya. Salam buat bapaknya. Paling maksimal 3 tandain yang datang. Terima kasih, saya Salam Asto. Terkait di Grand Cempaka, Gora belum memberikan saksinya yang dibutuhkan oleh Kemarin kan? Iya Pak. Yang ketemu saya di Grand Cempaka kan? Ya betul. Gora belum memberikan saksinya karena bahwa PPSU Udah Pak. PPSU mengambil handphone saya, semua data saya Ini hilangkan. data ini lapor. Terima kasih Pak. Dicek ya. Terima kasih Pak. Selamat. Selamat. Ibu sudah. Selamat. 74 bulanan Pak. Nggak ada ini Pak, pada 2014 kita udah ada program. Kita masuk di situ 2010 kan. Waktu itu orang teman-temannya yang tinggalkan. Jadi kita bayar tiap bulan. Waktu pertama kita bayar tiap bulan. Nggak pernah ada 1 bulan pun terlewat ya. Terus atas bawah. Jadi waktu itu sebelum pemilihan gubernur, kita dikasih surat pernyataan untuk bayar 20% yang tunggakan itu kan. Kita sudah jalani. Terus kita sudah bayar kayak atas bawah disuruh bayar atas bawah kan. Karena kita nggak mampu 1 bulan. Harus bayar 3 bulan kan, jadi 4 bulan kan gaji nggak cukup waktu itu Pak, dia cuma sopir. Jadi kita bayar atas bawah sekitar kadang bayar 1 juta lebih, kadang kalau punya duit lebih saya. Nama dia. Iya. Bukan nama orang kan Mas. Sudah nama sendiri ini Pak, sudah nama sendiri. Supriyati Parcaku. Jadi sejak nggak kerja Pak, tahun kemarin bulan kemarin, jadi kita sudah nggak bisa nyicil. Kita mau ada penghapusan. Iya, Cuma kita nggak karena bawa nilainya bekas. besar, DPRD kan mau 25 miliar. Kita lebih 10 miliar Pak di seluruh Rusun. DPRD kita bayar. mau kalau di bawah 5 miliar. Oke. Total Rusun. Iya. Itu Ini jadi udah terlalu sesuai- besar juga. Makanya meminta kebijakan Bapak lah gimana. Makanya kita kan segel katanya minggu depan harus keluar. Semenjak ini Bapak udah nggak kerja, kita nggak bisa bayar dong 1 bulan apa. Terus ini semenjak kemarin 7 bulan kemarin sakit stroke. Jadi udah nggak kepala rumah tangga kan sudah nggak ada. Anaknya yang mana? Anaknya Kalau udah besar kerja masih kecil. Terus kan kerja apa? Penghasilannya dari mana? Saya di Rusun Pak, saya jualan di bawah kan warung Sekarang kecil-kecilan. ibu sanggup bayar berapa? Cicil sanggup berapa? Iya, dari 2014 udah kita suruh cicil. Iya. Nggak cicil-cicil? Cicil Pak, semenjak Kalau 6 tahun bagaimana Oh enggak cicil? Pak, kan waktu itu dikasih dispensasi. 74 bulan. Maksudnya dia cicil, yang bulan ini bisa bayar terus kan dia? Iya, itu enggak. kalau lihat saya sih enggak bawa kwitansinya, saya bayar atas bawah, boleh dicek di kantor. Coba cek aja. Iya, boleh Nggak, cek. yang penting gini aja, kalau dia nggak mampu bayar yang lama kan, ini kan dia cicil. Yang tiap bulannya harus bayar penuh ke depannya. Bisa nggak? Kita harus bayar. Harusnya Tiap bisa bulan lah. berapa? 200.000 kan. Kalau itu sih waktu itu juga kita biar gajinya kecil. Bukan waktu itu, maksud saya tanya, sekarang tiap bulan ini bayar nggak? Waktu dia soal iya, waktu dia. Enggak, maksud saya gini loh. Kalau maksudnya di Maksud saya depannya gini, ini. jadi orang kan mesti adil juga. Iya, iya. tahu. Sekarang ibu hutang besar nggak mungkin bayar, saya Iya. ngerti. Iya, iya. Tapi yang bulan ini harus bayar dong. Jangan pikiran, udah kepala